Setiap kali kencan buta, aku selalu adu panco dengan wanita di hadapanku. Semakin besar tenaga wanita itu, semakin aku suka. Yang terbaik adalah yang bisa mengalahkanku dalam sekejap. Karena di dalam tubuhku ada sebatang pohon silsilah kuno. Semakin kuat keturunanku, semakin besar pula peningkatan kekuatan yang kuperoleh. Tapi, saat aku sedang gencar-gencarnya mencari istri yang kuat, aku tiba-tiba tahu bahwa ini adalah dunia kultivasi. Manusia biasa tidak bisa melahirkan keturunan dengan akar spiritual. Hanya wanita dari keluarga kultivator yang bisa. Aku langsung sangat bersemangat, jika bisa menikah dengan wanita dari keluarga kultivator, dan melahirkan keturunan yang memiliki akar spiritual. Bukankah kekuatanku juga akan ikut meningkat pesat? Namun, kenyataan pahit menyadarkanku. Keluarga kultivator sama sekali tidak melirikku. Karena aku hanyalah manusia biasa yang tidak punya akar spiritual. Aku tidak terima, kenapa para dewa bisa berkelana di dunia dan hidup abadi. Sementara kami manusia biasa hanya bisa menjadi katak dalam tempurung. Tepat saat aku memikirkan cara menikahi wanita dengan akar spiritual, sebuah rencana sempurna tiba-tiba muncul di kepalaku. Tidak lama kemudian, di kota Qingyun, sebuah toko perhiasan bernama Pavilion Cemerlang diam-diam dibuka. Tapi anehnya, aku tidak berencana menjual perhiasan emas dan perak, melainkan membeli batu roh bekas dalam jumlah besar. Kepala pelayan Afu menatap tumpukan batu pecah itu dengan prihatin. Meskipun keluarga Chen kaya raya, tapi tidak akan tahan jika tuan muda terus boros seperti ini. Bahkan batu roh bekas ini menghabiskan banyak sekali perak. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Kalau terus begini, cepat atau lambat keluarga Chen akan bangkrut karena tuan muda. Dia tidak tahu bahwa batu roh bekas ini adalah bagian terpenting dalam rencanaku. Setengah bulan kemudian, Pavilion Cemerlang resmi dibuka. Tapi saat Afu masuk lagi ke toko, pemandangan di hadapannya membuatnya tercengang. Yang dipajang di rak jelas bukan perhiasan emas dan perak, tapi bersinar dengan cahaya yang gemerlap. Ternyata, teknik pengolahan batu permata di dunia ini masih terbelakang. Masih dalam tahap memolesnya menjadi bulat. Sedangkan aku, sebelum pindah ke dunia ini, menjadi kaya karena menjual berlian. Jadi, aku menggunakan teknik pemotongan dari kehidupanku sebelumnya. Aku memotong batu roh bekas menjadi banyak sisi, memantulkan cahaya yang memesona. Tepat saat Afu masih terhanyut dalam kekagumannya, perkataanku selanjutnya membuatnya langsung pucat. Perhiasan ini dihargai 100 tael emas. Tidak akan dijual kurang 1 sen pun. Apa, 100 tael emas bisa membeli seluruh toko ini? Siapa yang mau membeli barang semahal ini? Namun, aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolak cahaya seperti ini. Afu melakukannya dengan setengah percaya. Hasilnya, begitu perhiasan ini diluncurkan, langsung menimbulkan kehebohan yang tidak kecil. Tidak hanya para bangsawan dan orang kaya yang berbondong-bondong datang. Bahkan ada kultivator wanita tingkat rendah yang menyamar untuk masuk ke toko. Melihat batu roh bekas berubah menjadi harta karun, pandangan remeh Afu terhadapku sudah lama sirna, digantikan oleh kekaguman yang mendalam. Tapi kejutan yang lebih besar untuknya masih menanti. Tuan muda, ada seorang kultivator wanita yang ingin membayar dengan batu roh. Itu batu roh. Loh, siapa sangka? Perkataanku selanjutnya membuatnya langsung membeku di tempat. Pavilion Cuiken kita saat ini hanya menerima emas dan perak, tidak menerima batu roh. Batu roh jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Itu adalah benda yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan para dewa. Siapa sangka aku malah memotong perkataannya. Keluarga Chen kita di mata orang biasa adalah keluarga bangsawan. Tapi di mata para kultivator, kita tidak lebih dari semut. Jika kita mengumpulkan batu roh secara besar-besaran, itu hanya akan mengundang bencana yang mematikan. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar. Seperti kata pepatah, pohon yang tinggi akan menarik angin. Aku terus berusaha keras mengendalikan penyebaran reputasi kita. Harus menunggu kesempatan yang tepat, baru bisa menjalankan rencana selanjutnya. Namun, yang sama sekali tidak kuduga adalah, hanya dalam 3 bulan, reputasi Pavilion Cuiken sudah hampir menyebar ke seluruh kota Qingyun. Kekayaan mengalir deras ke keluarga Chen seperti air, tapi rasa krisis di dalam hatiku justru semakin dalam dari hari ke hari. Bisnisku sedang laris-larisnya, aku hampir kewalahan, tepat di saat aku sedang sangat cemas. Sebuah kejadian yang menggegerkan seisi kota malah mengalihkan perhatian semua orang dariku. Dan kesempatan yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Di luar gerbang kediaman Lin, tuan muda ketiga keluarga Xiao, Xiao Han, berdiri dengan sombong dan tangan terlipat di belakang. Di belakangnya, para pelayan membawa keluar beberapa peti yang dihiasi aksara kebahagiaan. Kepala keluarga Lin, Lin Zhen, melihat pemandangan itu dan tersenyum lebar. Keponakan Xiao, ini terlalu mendadak. Namun, Xiao Han hanya mencibir dingin. Tatapannya menyapu ke arah Lin Qingyu di belakang yang berwajah pucat pasi. Paman Lin, dulu saat kita menentukan pertunangan, itu karena bakat akar spiritualnya yang tingkat menengah, dan tingkat kultivasinya di tahap pemurnian Ki tingkat ke-7 juga sepadan denganku. Tapi bagaimana dengan sekarang? Begitu dia selesai bicara, kerumunan orang yang menonton langsung menjadi ribut. Ku dengar Lin Qingyu ini, demi mencari sebatang rumput pembeku darah, malah jatuh ke tangan ganas monster iblis tingkat 2.
Benar sekali, meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, tapi dantiannya telah hancur lebur. Seluruh kultivasinya lenyap tak bersisa. Xiao Han maju selangkah, dan dengan santai melemparkan surat perjanjian nikah ke tanah. Lin Qingyu, jangan salahkan aku karena bersikap realistis. Dunia kultivasi memang seperti ini. Apa yang dikatakan keponakan masuk akal. Gadis ini memang bernasib sial, hanya akan menghambat masa depan keponakan. Pernikahan ini memang harus dibatalkan. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang utama. Leluhur keluarga Xiao sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke tahap Naschen Sol. Dia tidak berani menyinggungnya. Mendengar itu, Lin Qingyu menggigit bibirnya rat-rat. Dibandingkan dengan penghinaan dari Xiao Han, sikap kejam kepala keluarganya sendiri lebih menyakitkan hati. Semua orang merasa kasihan dan menyesal. Hanya aku yang justru sedikit menyunggingkan senyum. Sepertinya, model, saatnya menjalankan rencana selanjutnya. Beberapa hari kemudian, aku membawa hadiah mewah yang telah kusiapkan, dan melangkah masuk ke gerbang utama keluarga Lin. Aku tahu betul di mata keluarga kultivator, para wanita di klan hanyalah sumber daya yang menunggu untuk dinilai. Dan sebagai seorang manusia biasa, jika ingin menikahi para wanita yang agung ini, kuncinya hanya ada dua kata, kepentingan. Asalkan kepentingan ini lebih besar daripada menikahi seorang kultivator. Terlebih lagi, kultivasi Lin Qingyu ini sudah hancur total. Setibanya di dalam aula pertemuan keluarga Lin, aku mengajukan bisnis batu permata sebagai mahar untuk menikahi Lin Qingyu. Awalnya kukira pernikahan ini akan berjalan lancar. Tak disangka, reaksi keluarga Lin membuat hatiku mencelos. Tawa tiba-tiba meledak di sekelilingku. Bocah, apa kau sudah gila? Membawa beberapa batu roh bekas yang sudah dipoles, dan berpikir bisa menukarnya dengan seorang wanita dari keluarga Linku? Kepala keluarga, Lin Zhen, duduk di kursi kehormatan. Pergilah, ambang batas dunia kultivasi, bukanlah sesuatu yang bisa kau masuki hanya dengan trik dan keahlian manusia biasa. Mendengar itu, ekspresiku menjadi masam. Tepat saat aku hendak mengeluarkan kartu truf terakhirku, Tetua ketiga Lin Hongyu tiba-tiba angkat bicara. Tunggu, bawa benda itu kemari, biar kulihat. Hatiku melonjak gembira. Aku segera memberi isyarat pada Afu untuk menyajikan kotak kayu cendana ungu yang telah disiapkan. Begitu kotak itu dibuka, cahaya cemerlang langsung terpancar. Sebuah cincin berlian yang indah dan berkilauan tergeletak di dalamnya. Kilau yang luar biasa itu seketika menembus pertahanan Lin Hongyu sebagai seorang wanita. Melihat kilatan hasrat di matanya, aku segera menimpali selagi ada kesempatan. Para guru abadi sekalian, kalian semua meremehkan bisnis ini, karena kalian pikir bisnis ini hanya menghasilkan emas dan perak dari manusia biasa. Tapi bagaimana jika aku katakan, benda ini bisa menghasilkan batu roh? Siapa sangka, Lin Zhen malah mencibir mendengarnya. Kultivator mana yang sebodoh itu mau menukar batu roh dengan barang rongsokan? Aku menatap lurus ke arah Lin Zhen. Pria mungkin tidak, tapi wanita pasti mau. Lin Zhen sedikit tertegun. Dia menyipitkan matanya dan menilaiku kembali. Jarang ada manusia biasa yang bisa tetap tenang di hadapannya. Ketenangan seperti ini, cukup membuatnya terkejut. Aula utama menjadi hening sejenak. Hanya cincin berlian itu yang masih berkilau dalam keheningan. Saat aku sedang berpikir bagaimana cara meyakinkan keluarga Lin, Lin Zhen tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tidak terduga. Jika dalam waktu 1 bulan kau bisa mendapatkan 1000 batu roh dari perhiasan ini, maka keluarga Lin akan menikahkan Lin Qingyu denganmu. Bahkan sebelum aku sempat menjawab, dia tiba-tiba mengubah syaratnya. Jika kau tidak berhasil, seluruh bisnis keluarga Chenmu harus kau serahkan. Terserah keluarga Lin kami mau diapakan. Begitu dia selesai bicara, Afu yang ada di belakangku langsung menatapku dengan tajam. Mati-matian memberiku isyarat mata untuk menolak. Menurutnya, meskipun bisnis pavilion Cuiken bagus, tapi mendapatkan batu roh sebanyak itu dari para kultivator, itu adalah hal yang mustahil. Tapi yang tidak disangka-sangka, aku malah perlahan mengangkat kepala, dan tersenyum dengan percaya diri. Baiklah. Habislah sudah. Fondasi 100 tahun keluarga Chen akan hancur karena emosi sesaat tuan muda. Sementara itu, semua orang dari keluarga Lin menatapku dengan niat buruk, seolah-olah melihat domba gemuk yang siap disembelih. Meskipun keluarga Lin adalah klan kultivator besar, tapi beberapa tahun ini pengeluaran emas dan perak mereka sangat besar. Lin Hongyu bahkan memainkan cincin berlian itu, sambil menilaiku dengan penuh minat. Wajah manusia fana ini tidak buruk juga. Tunggu sampai keluarga Chen bangkrut. Pas sekali untuk kujadikan pelayan yang menuangkan teh dan air. Lin Zhen tersenyum penuh kemenangan. Aku memberimu waktu 1 bulan. Tanda tangani kontraknya. Aku menandatangani kontrak itu dengan tenang. Di tengah tatapan penuh cemoohan, aku berbalik dan pergi. Semua orang tidak yakin aku akan berhasil. Padahal mereka tidak tahu, pertaruhan yang tampaknya akan kalah ini, justru adalah langkahku yang paling penting. Dengan persetujuan diam-diam dari keluarga Lin. Setelah kembali, aku tidak lagi menahan pesona pavilion berkilau. Aku langsung menjalankan bisnis tepat di hadapan para kultivator. Tapi aku tahu betul, hanya mengandalkan penampilan yang gemerlap, tidak akan cukup untuk membuat para kultivator wanita yang angkuh itu mengeluarkan batu roh. Aku harus menyuntikkan jiwa ke dalam perhiasan-perhiasan ini.
Selama sebulan berikutnya, pavilion berkilau berturut-turut meluncurkan 3 seri perhiasan. Dan tidak lagi menerima emas dan perak, hanya menerima batu roh. Koleksi pertama bernama, Aku Memotong Berlian menjadi bentuk pancaran bintang, dipadukan dengan sebuah syair abadi. Satu pertemuan di antara angin keemasan dan embun giok, lebih berharga dari pertemuan tak terhingga di dunia fana. Di permukaan, aku menjual perhiasan, namun sebenarnya, yang kujual adalah kisah cinta yang indah dan tragis. Para kultivator wanita muda yang baru mengenal cinta setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Mana pernah melihat strategi seperti ini? Mereka langsung luluh. Koleksi kedua bernama Aroma Samar, menggunakan potongan bunga plum yang jernih dan berkilau, dan disertai dengan kutipan legendaris tentang bunga plum. Bayangan ranting menari di atas air yang jernih. Aroma Samar mengambang di bawah senja rembulan. Koleksi ini menonjolkan kesan yang dingin dan angkuh, seketika memikat hati para dewi tingkat tinggi yang membanggakan kesucian mereka. Koleksi ketiga adalah pamungkasnya, Chen Juan. Seluruh berlian besarnya bagaikan bulan purnama di langit. Di depan umum, aku melantunkan kalimat itu. Semoga kita berumur panjang, dan dapat berbagi keindahan rembulan meski terpisah ribuan mil. Begitu kalimat ini terdengar, seluruh kota menjadi gempar. Bukan hanya para kultivator wanita yang menggila, bahkan banyak kultivator pria, demi menyenangkan pasangan dao mereka, juga dengan berat hati mengeluarkan batu roh mereka. Ambang pintu pavilion berkilau hampir hancur diinjak-injak. Bawakan aku satu set Jin Feng Yulu. Aku mau yang model Chen Juan. Melihat batu roh yang menumpuk bagai gunung di atas meja, tangan Afu gemetar karena begitu gembira. Bisnis keluarga Chen terselamatkan. 1 bulan kemudian, aku kembali mendatangi balai musyawarah keluarga Lin. Kutuangkan 1000 batu roh ke atas meja. Aura roh yang begitu pekat, membuat napas semua orang dari keluarga Lin menjadi berat. Pandangan meremehkan di mata Lin Zhen telah sirna, digantikan oleh keserakahan dan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dia tertawa terbahak-bahak. Calon menantuku memang seorang jenius bisnis. Pernikahan ini, keluarga Lin kami setuju. Semua orang dari keluarga Lin tidak menyangka aku benar-benar berhasil melakukannya. Namun, setelah rasa terkejut mereka reda, tatapan mereka justru menjadi aneh. Menukarkan seorang sampah yang tidak bisa berkultivasi, dengan jalur bisnis yang sangat menguntungkan ini, keluarga Lin kita jelas untung besar. Si Chen Changsheng ini sepertinya sudah tergila-gila pada Lin Qingyu. Dasar manusia biasa, pandangannya sempit. Mengira dengan menikahi seorang kultivator, dia bisa menjadi bagian dari dunia kultivasi. Padahal dia tidak tahu, tanpa akar roh, dia selamanya hanyalah semut berumur pendek. Afu yang mendengar semua obrolan itu, hanya bisa menghela napas panjang dalam hati. Si Lin Qingyu itu, selain wajahnya yang cantik, apa gunanya dinikahi? Harga yang dibayar ini terlalu mahal. Aku tidak menghiraukan cemoohan di sekelilingku. Dengan ekspresi tenang, aku menyetujui perjanjian pernikahan itu. Tanggal pernikahan ditetapkan 3 hari lagi. Sebagai bayarannya, aku harus menyerahkan sebagian besar keuntungan dari bisnis batu permata, dan bertanggung jawab atas pengelolaan serta operasional cabang-cabang berikutnya. Saat berjalan keluar dari kediaman Lin, aku menoleh ke belakang dan menatap dalam-dalam ke arah gerbang merah besar itu. Meskipun kesepakatan telah tercapai, hatiku sama sekali tidak merasa gembira. Sebaliknya, yang muncul adalah perasaan pilu. Dari awal hingga akhir, dalam negosiasi yang menyangkut nasib Lin Qingyu ini, tidak ada seorang pun yang pernah bertanya apakah dia bersedia. Dia diperlakukan seperti barang, ditolak dan dikembalikan oleh keluarga Xiao. Lalu demi keuntungan keluarga Lin, dia dijual lagi kepadaku. Seorang manusia biasa, aku meraba surat nikah di balik jubahku, dan menghela napas pelan. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Bahkan seorang kultivator yang berada di puncak sekalipun, saat mengalami kemalangan, hanya bisa pasrah ditindas. Tapi aku segera tersadar dari lamunanku, dan kembali bersemangat. Namun, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini? Masih belum bisa dipastikan. Hal yang paling mendesak saat ini adalah segera menyelesaikan pernikahan, melahirkan keturunan, dan meningkatkan kekuatanku sendiri. 3 hari kemudian, di kediaman keluarga Lin, Lin Qingyu duduk tegak di depan cermin perunggu. Mahkota Phoenix dan jubah pengantin yang indah. Riasannya sangat memesona, meskipun seluruh ilmu kultivasinya telah hilang. Tetapi aura agung yang terbentuk dari latihan bertahun-tahun, masih membuatnya begitu cantik hingga memukau. Jauh berbeda dari kecantikan wanita biasa. Para pelayan yang melayaninya menatap sosok di cermin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdecak kagum. Cantik sekali, pantas saja Chen Changsheng itu rela menghabiskan seluruh hartanya demi menikahi Nona. Hanya saja, kasihan Nona, harus menikah dengan seorang pedagang dari kalangan manusia biasa. Lin Qingyu mendengarkan gosip-gosip itu. Wajahnya pucat pasi, tatapan matanya kosong. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk mati. Akan tetapi, baru semalam, kepala keluarga, Lin Zhen, mengancamnya. Jika dia berani mati, seluruh cabang keluarganya akan diusir selamanya dari keluarga Lin. Demi saudara-saudarinya, dia hanya bisa pasrah pada takdir. Selama ini, dia telah melihat betapa kejamnya dunia ini. Penghinaan dari mantan tunangannya, kekejaman keluarga, telah lama membuat hatinya hancur berkeping-keping. Mengenai Chen Changsheng yang belum pernah ia temui,
Dia pernah melihat banyak tuan muda dari dunia fana. Semuanya gemuk, bejat, dan suka bermain wanita. Dia membayangkan pria ini pasti sama menjijikkannya. Memikirkan hal ini, setetes air mata bening mengalir di pipinya. Menetes tanpa suara di atas gaun pengantinnya yang merah menyala. Di hari pernikahan Akbar, barisan penjemput pengantin membentang hingga beberapa kilometer. Suara gong dan genderang memekakkan telinga. Mahar merah terhampar sejauh 10 li. Aku sengaja mengatur kemegahan sebesar ini demi menjaga harga diri Lin Qingyu, sekaligus untuk membungkam gosip yang mengatakan dia menikah secara menyedihkan dengan seorang manusia biasa. Tapi aku tidak tahu kalau keputusan ini ternyata hampir mencelakai diriku sendiri. Di dalam paviliun bulan mabuk yang tak jauh dari sana, Xiao Han menyaksikan semua ini dengan tatapan dingin. Manusia biasa memang picik, sampah yang tidak diinginkan oleh keluarga Xiaoku. Justru dianggap sebagai harta karun dan dipuja oleh semut itu. Sungguh konyol. Namun, memikirkan mantan tunangannya, yang akan segera bermesraan dengan pria lain. Entah kenapa muncul rasa tidak senang di hatinya. Sialan, menonton sekelompok monyet beraksi, hanya mengotori mata tuan muda ini. Setelah berkata begitu, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Di sisi lain, di gerbang utama kediaman Lin, seiring dengan mendaratnya tandu pengantin, Mak Comblang berseru dengan lantang. Lin Qingyu menarik napas dalam-dalam di balik cadar pengantinnya, lalu mengulurkan tangannya dengan gemetar. Saat pita sutra merah dipegang oleh orang di ujung sana, dia merasakan sebuah kekuatan yang menenangkan. Malam harinya, setelah selesai memberi hormat pada langit dan bumi, mereka diantar ke kamar pengantin. Cadar merah Lin Qingyu disingkap dengan lembut, tapi saat dia perlahan mengangkat matanya yang indah, seluruh tubuhnya langsung terpaku. Yang terlihat adalah wajah yang luar biasa tampan. Ternyata sama sekali tidak kalah dengan para pemuda berbakat dari sekte yang pernah ia temui. Sudut bibirku tersungging senyum hangat. Mendengar suaraku yang lembut, ketegangan di hati Lin Qingyu entah kenapa sedikit mereda. Tidak membuat orang merasa benci, tetapi kejutan yang lebih besar masih menanti. Malam harinya, Lin Qingyu duduk dengan canggung di tepi ranjang, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajahnya pun sedikit memerah. Bagaimanapun juga, dia masih seorang gadis perawan. Tapi entah kenapa, aku tidak langsung menerkamnya dengan tidak sabar. Sebaliknya, aku berjalan ke meja, membawakan semangkuk sup obat. Ini adalah sup penguat energi yang khusus aku minta untuk dibuatkan. Istriku, kamu baru saja pulih dari luka parah. Tubuhmu masih lemah, minumlah selagi hangat. Lin Qingyu mengangkat kepalanya dengan terkejut. Yang ia tatap adalah sepasang mata yang penuh dengan kekhawatiran. Suaranya sedikit bergetar. Tanpa sadar ia bertanya, kamu tidak mau melakukan malam pertama? Aku meletakkan mangkuk obat dan berkata dengan lembut, masih banyak waktu. Aku tahu hatimu merasa sedih, dan tubuhmu juga belum pulih sepenuhnya. Pulihkan dulu tubuhmu, hal-hal lain tidak perlu terburu-buru. Setelah berkata demikian, aku tersenyum sambil merapikan helaian rambutnya. Di kehidupanku yang lalu, sebagai bujangan idaman yang sering bermain wanita, aku sangat tahu bahwa trik mungkin bisa memberikan kesenangan sesaat. Tetapi, hanya ketulusan yang bisa dibalas dengan ketulusan. Benar saja, tindakanku ini bagaikan aliran air hangat. Seketika melelehkan sisa-sisa es terakhir di lubuk hati Lin Qingyu. Sejak terluka hingga sekarang, semua orang hanya memperhitungkan nilainya. Mereka meremehkan tubuhnya yang tak berdaya. Hanya pria di hadapannya ini, yang peduli dan mengkhawatirkannya. Tepat saat aku hendak berbalik untuk pergi, sebuah tangan seputih giok tiba-tiba menahanku. Suamiku, malam ini agak dingin. Jangan pergi. Tirai merah diturunkan. Ruangan dipenuhi suasana sensual. Keesokan paginya, aku berpegangan pada dinding, berjalan keluar dari kamar pengantin dengan langkah goyah. Aku benar-benar meremehkan fisik seorang kultivator. Meskipun basis kultivasinya telah dihancurkan, dia masih jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tapi saat teringat berbagai pesona tadi malam, aku segera bersemangat kembali. Aku menoleh ke belakang dan melirik pintu kamar yang tertutup rapat, lalu mengepalkan tanganku. Biarlah melelahkan, demi jalan keabadian. Rasa sakit punggung dan pinggang ini setimpal. Setelah lebih dari sebulan berusaha, Lin Qingyu akhirnya hamil. Pada saat yang bersamaan, di pohon kuno garis keturunan dalam benakku, sebuah buah garis keturunan berwarna merah perlahan terbentuk. Wajahku dipenuhi kegembiraan. Aku tahu bahwa pada hari Lin Qingyu melahirkan keturunannya, adalah saatnya aku memanen buah garis keturunan. Tapi entah kenapa, seiring perutnya yang semakin membesar, nutrisi yang dibutuhkan si kecil ternyata semakin banyak. Bahkan membuat Lin Qingyu, yang pernah menjadi seorang kultivator, merasa kesulitan. Aku sangat cemas hingga mondar-mandir, tidak mengerti apa yang salah. Namun, Lin Qingyu justru tidak terkejut, malah senang. Suamiku, ini adalah pertanda bahwa anak kita memiliki akar spiritual. Di keluarga kita, setiap kali ada keturunan yang lahir dengan akar spiritual, tubuh ibunya pasti akan menderita karena energi spiritualnya diserap kembali. Tapi ini juga merupakan kabar yang sangat baik. Mendengar itu, hatiku yang tadinya cemas seketika berubah menjadi sangat gembira. Memiliki akar spiritual bukan hanya berarti bisa menapaki jalan keabadian, tapi juga berarti kualitas buah garis keturunan akan melampaui imajinasi.
Hari-hari berikutnya, aku tidak segan-segan menghabiskan banyak uang untuk mencari bahan spiritual dan obat-obatan berharga. Dan merawat Lin Qingyu dengan sangat baik. Dia menatap sosokku yang sibuk kesana kemari. Matanya penuh dengan kelembutan. Meskipun sekarang telah menjadi wanita biasa, tetapi lebih bahagia dari kapanpun. Hari-hari berlalu, tak terasa, Lin Qingyu sudah mendekati waktu persalinan. Namun, sebuah krisis besar justru datang secara diam-diam. Di halaman dalam kediaman keluarga Xiao, Xiao Han sedang mendengarkan laporan dari orang kepercayaannya. Wajahnya muram sedingin es. Maksudmu si Chen Changsheng itu mengumpulkan ramuan berharga hanya untuk menjaga kehamilan si wanita tak berguna itu? Benar, dan sepertinya Lin Qingyu akan segera melahirkan. Xiao Han meremukkan cangkir giok di tangannya hingga menjadi bubuk. Sejak pertunangan mereka dibatalkan, dia pikir Lin Qingyu akan hidup menderita. Tak disangka, aku justru menikahinya dengan megah dan membawanya pulang. Yang paling tidak bisa dia terima adalah, Lin Qingyu kemungkinan besar mengandung keturunan dengan akar spiritual. Jika dia benar-benar melahirkan benih dengan akar spiritual, bukankah itu sama saja dengan mengumumkan kepada seluruh dunia, bahwa dia, Xiao Han, buta tidak bisa melihat permata. Sementara Chen Changsheng adalah pemenang sejati yang mampu melihat mutiara terpendam, manusia rendahan yang memungut barang bekas dariku. Beraninya menginjak-injak namaku untuk menaikkan posisinya, pergi dan selesaikan dengan rapi. Bunuh mereka semua, berani melawanku. Xiao Han, hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Saat malam tiba, rintihan kesakitan Lin Qingyu terdengar dari dalam kamar bersalin. Aku berjalan mondar-mandir dengan cemas di halaman. Meskipun aku telah hidup di dua kehidupan, saat menyambut kehidupan baru ini, aku tetap saja merasa tegang. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan hitam melompat masuk ke halaman belakang seperti hantu. Beberapa penjaga baru saja akan berteriak bertanya, namun seberkas cahaya dingin melintas. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum jatuh bersimbah darah. Siapa? Aku terkejut sekaligus marah. Saat hendak berteriak memberi peringatan, sebuah niat membunuh yang dingin seketika mengunciku. Itu adalah aura penekan dari seorang kultivator. Seluruh tubuhku terasa seolah jatuh ke dalam gua es. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Tenggorokanku langsung dicekik oleh sebuah kekuatan spiritual. Rasa sesak napas seketika menyeruak ke otakku. Seorang pria berjubah hitam perlahan menghampiriku. Tatapan matanya mengejek, seolah-olah sedang melihat seekor anak domba yang siap disembelih. Keluarga, Lin. Aku susah payah mengucapkan dua kata itu. Tapi keluarga Lin justru mendapatkan keuntungan besar dariku. Mereka tak punya alasan untuk membunuh angsa petelur emasnya. Bocah, di kehidupan selanjutnya, buka matamu lebar-lebar. Kalau mau menyalahkan sesuatu, salahkan dirimu sendiri karena menikahi wanita yang seharusnya tidak kau nikahi. Dan mempermalukan tuan muda Xiao. Xiao Han, ternyata dia, amarah bergejolak di dalam hatiku. Sudah cukup, saatnya mengantarmu ke alam baka. Istri dan anakmu akan segera menyusulmu. Pria berjubah hitam itu mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Hampir saja meremukkan tulang leherku. Di saat yang genting, tiba-tiba terdengar tangisan bayi yang nyaring dari ruang bersalin.